Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Ahmes Buraro Sakif dengan nomor NPM 2306206420. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil belajar saya mengenai uji pendahuluan dari praktikum metalografi dengan dosen pengampu Prof. Mirna. Di sini saya mendapatkan soal nomor 4 pada materi metalo, sedangkan nomor 6 pada materi HST atau Heat Surface Treatment, di mana nomor 4-nya itu menjelaskan berisi tentang pengaruh kandungan karbon pada baja terhadap waktu terjadinya fase austenit. Dan untuk nomor 6-nya yaitu perbedaan utama antara uji Grossman dan uji Jomini dalam pengukuran hardenability. Nah, untuk outline-nya itu ada pertanyaan 1 dan 2 dan referensinya. Nah, lanjut untuk pertanyaan pertama itu bagaimana sih pengaruh kandungan karbon pada baja terhadap waktu terjadinya transformasi fasa austenit. Nah, fasa austenit itu sendiri merupakan fasa pada baja karbon atau Fe3C yang terbentuk pada suhu tinggi di atas suhu kritikal yaitu sebesar 723 derajat Celcius. Di sini teman-teman bisa lihat di diagram fasa Fe3C di mana di atasnya ferit di atasnya eh, fasa eutektoid di sini itu eh, suhu kritikal untuk terjadinya fasa austenit, di mana fasa austenit itu sendiri itu memiliki struktur kristal FCC atau phase center cubic. Nah, hal ini tuh menyebabkan fasa austenit itu dapat melarutkan karbon dalam jumlah yang cukup besar hingga 2,14%. Nantinya bakal dijelasin kenapa bisa eh, melarutkan karbon dalam jumlah yang cukup besar. Nah, di sini itu proses pembentukan austenit, di mana yang pertama itu fasa austenit itu sendiri terjadi ketika fasa besi alfa atau ferit. Di sini teman-teman bisa lihat eh, itu tuh mengalami perubahan fasa ketika dipanaskan dari suhu 912 derajat Celcius sampai 1392 derajat Celcius. Dari yang awalnya itu struktur kristalnya itu berupa body center cubic atau BCC menjadi phase center cubic atau FCC yang merupakan fasa gamma. Nah, eh, dalam keadaan ini itu fase austenit itu bisa mengandung lebih banyak karbon daripada ferit antara 0,8 pada suhu 723 derajat Celcius dan 2,08% pada suhu 1148 derajat Celcius. Di mana unsur-unsur karbon pada ferit dan sementit itu bakal larut pada rentang suhu tersebut, di mana nanti itu bakal larut ke dalam struktur kristal FCC pada austenit. Nah, ketika dilakukan penurunan suhu, nantinya struktur eh austenit itu bakal terurai menjadi campuran antara ferit dan sementit, yaitu sementitnya itu mereka tuh berupa perlit, gabungan dari ferit dan sementit, atau bisa mengalami sedikit distorsi pada kisi kristalnya sehingga mereka itu bertransformasi menjadi martensit itu kalau misalnya dilakukan pendinginan secara cepat. Di sini teman-teman bisa lihat diagram fasanya. Dan di sini itu ada gambar satu struktur kristal dari FCC dan di sini ada gambar mikrostruktur dari fasa austenit. Di sini ada pembesaran dari 200 mikrometer sama 50 mikrometer. Di sini terlihat jelas ada batas butirnya atau grain boundariesnya dan ada butirnya. Nah, ini mekanisme dari difusi atom karbon di mana ketika besi karbon atau Fe3C itu dipanaskan melewati suhu kritikalnya yaitu sebesar 723 derajat Celcius, nantinya struktur kristal besi berubah dari BCC menjadi FCC. Nah, pada suhu ini tuh atom karbon dalam bentuk sementit itu larut dan berdifusi ke dalam kisi austenit secara intersisial ke dalam ruang FCC yang dimana FCC itu dia tuh memiliki densitas yang lebih rendah sehingga dia tuh memiliki ruang yang lebih lega lah istilahnya dibandingkan dengan BCC. Jadinya nantinya atom karbon itu dapat lebih mudah larut ke dalam fase austenit tanpa menyebabkan distorsi yang berarti pada kristalnya. Nah, proses ini tuh memerlukan pemanasan dan waktu agar karbon itu dapat merata larut dan membentuk larutan padat atau solid solution. Nah, di mana biasanya pada fase austenit itu logam logamnya itu memiliki sifat mekanis yang lebih besar atau dia tuh lebih kuat dibandingkan dengan fasa ferit karena mekanisme penguatan larutan padat atau solid solution strengthening. Nah, untuk metode pendinginannya itu ada 3, ada slow cooling, moderate cooling, sama rapid cooling. Di mana slow cooling itu seperti namanya, dia itu pendinginan secara lambat, dikarenakan dia itu menggunakan bantuan furnace, di mana nantinya atom karbon itu memiliki waktu untuk dapat berdifusi ke luar kisi kristal dan membentuk fasa ferit dan perlit. Nah, untuk moderate cooling atau air cooling
Dia itu menggunakan eh, pendinginan pada suhu temperatur ruang, di mana pendinginannya itu lebih cepat dibandingkan dengan slow cooling, sehingga dia itu menghasilkan butiran yang lebih halus dan batas butirnya itu lebih banyak, sehingga eh, otomatis si logam ini itu lebih dapat menahan atau memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan pendinginannya secara lebih lambat atau slow cooling. Nah, untuk rapid cooling dia tuh bisa disebut juga dengan quenching. Dia tuh biasanya dilakukan dengan bantuan air atau oli atau water atau oil quenching, di mana eh, rapid cooling itu bisa menghambat difusi atom karbon. Jadinya tuh atom karbon itu nggak punya waktu untuk bisa berdifusi, sehingga dia tuh malah terbentuk fasa metastabil. Dia tuh nggak stabil, dan biasanya metastabil itu nggak ada di diagram fasa. Nah, eh, fasa metastabil ini itu berupa martensit yang sifatnya itu cenderung keras dan brittle. Dan pada fase ini, kristal yang terbentuk adalah BCT atau Body Centered Tetragonal. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa sih perbedaan antara uji Grossman dan uji Jomini dalam pengukuran hardenability? Nah, kedua uji ini tuh menguji kekerasan dari logam yang telah dilakukan pemanasan. Nah, untuk uji Grossman sendiri, dia tuh menggunakan beberapa batang. Ini masing-masing batang itu diuji kekerasannya berupa pada penampang melintangnya untuk melihat kedalaman pembentukan martensit. Dia itu juga menggunakan media cooling yang bervariatif seperti oli atau air dan diameter yang berbeda pada spesimennya. Nah, di sini tuh eh, dijelaskan kalau diameter yang memiliki 50% martensit di pusatnya itu disebut diameter kritis atau D0 tergantung kecepatan pendinginan medianya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat grafiknya gambar 3 di mana dia itu menggunakan baja Ni 0,75 Cr 0,4 karbon. Nah, di sini ada beberapa kurva ya, semakin ke dalam ya, semakin jadi tuh kurvanya tuh ada sumbu X-nya itu menunjukkan eh, jarak ke pusatnya, pusat logamnya, kan logamnya nanti bakal berbentuk silindris gitu. Nanti ya itu tuh menunjukkan jaraknya ke pusat silindernya. Nah, di sini tuh ketika dia itu eh, menuju ke pusatnya, dia malah menurun kekerasannya. Hal ini tuh disebabkan karena eh, ketika dilakukan pendinginan, otomatis bagian luarnya itu yang mengalami pendinginan lebih dahulu, sehingga otomatis nantinya bagian luarnya itu bakal lebih keras dibandingkan bagian dalamnya, sehingga yang bakal terbentuk fasa martensit itu pada bagian luar si spesimennya dibandingkan bagian dalamnya. Nah, untuk prinsip uji Jomini, dia tuh hanya menggunakan satu batang silindris. Sedangkan kalau Grossman kan tadi dua atau lebih ya. Nah, ini tuh ada ketentuannya. Ada, ya ada ketentuannya. Dan bisa dilihat untuk ukuran spesimennya pada gambar 4A. Itu dipanaskan pada suhu pada fasa austenit dan disemprotkan air pada salah satu ujungnya. Jadi dua-duanya tuh menggunakan rapid cooling pada pengujiannya. Di sini tuh terbentuk gradien pada gambar 4B, sehingga ada ujung yang kena semprot dan ada yang tidak kena semprot, sehingga spesimen itu menciptakan struktur kekerasan sepanjang batang. Nah, maksudnya itu nantinya ada bagian yang mengalami pengerasan sampai ada yang masih eh fasanya fasa austenit gitu. Jadi dia itu belum mengeras secara sempurna, atau kayak ada bagian yang merupakan fasa martensit dan ada yang austenit masihan. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar 4B itu ada garis putus-putus. Garis putus-putusnya itu kan kayak ke bawah gitu ya. Di sini tuh hardness-nya itu berkurang. Itu menandakan kalau misalnya dia tuh semakin menjauh dari eh, posisi quench-nya. Jadi semakin kiri tuh tempat quench-nya, tempat dilakukan quenching-nya, sedangkan semakin ke kanan itu semakin jauh, menjauhi lokasi quenching-nya. Jadi dia tuh bakal menurun gitu hardness-nya. Soalnya ketika dia di quenching, dia terbentuk fasa martensit yang mengeraskan si spesimennya. Nah, di sini tuh ada perbedaan metode Grossman, ada dari aspek spesimennya, media pendinginnya, terus habis itu data yang diperoleh, pengukuran kekerasan, dan indikator hardenability. Nah, untuk referensinya sebagai berikut. Eh, Sebelumnya terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.